Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar di kuliah keuangan. Jika 2 episode sebelumnya kita berfokus pada sisi teoritis uang, yaitu esensinya, dan pada sisi aktif, yaitu penciptaan pendapatan, maka hari ini kita menghadapi tantangan terbesar dan paling pribadi dalam perjalanan finansial kita, manajemen uang. Uang, terlepas dari seberapa besar jumlahnya, memiliki kecenderungan misterius untuk menghilang jika tidak diatur, menguap ke dalam pengeluaran-pengeluaran kecil yang tak terdeteksi, meninggalkan kita dalam lingkaran setan stres finansial di akhir bulan. Disinilah letak perbedaan krusial antara orang kaya dan orang yang hanya berpenghasilan tinggi. Orang yang kaya memahami dan menerapkan sistem pengelolaan uang yang kokoh. Sementara orang yang hanya berpenghasilan tinggi seringkali gagal karena manajemen arus kasnya yang bocor. Misi kita hari ini sangat praktis. Kita akan menghentikan pendarahan finansial, mengalihkan kendali uang dari impuls sesaat ke perencanaan rasional, dan membangun sebuah sistem otomatis yang memaksa Anda untuk menjadi kaya tanpa harus mengandalkan kemauan keras atau disiplin yang tinggi setiap hari. Ini bukan hanya tentang mencatat pengeluaran, ini adalah tentang merancang masa depan Anda melalui alokasi sumber daya yang cerdas. Sebelum kita dapat merancang sebuah sistem pengelolaan yang efektif, kita harus melakukan diagnosis menyeluruh terhadap kesehatan finansial kita saat ini, yang dapat dipetakan melalui 3 pilar fundamental. Pilar pertama adalah melakukan audit kesehatan utang. Tidak semua utang diciptakan setara. Ada utang produktif seperti cicilan KPR rumah pertama yang nilainya berpotensi meningkat atau pinjaman modal untuk ekspansi bisnis, dan ada utang konsumtif seperti tagihan kartu kredit yang berbunga tinggi atau pinjaman online, pinjol untuk membeli barang-barang yang nilainya terdepresiasi. Prioritas utama dalam manajemen uang adalah segera menyingkirkan utang konsumtif berbunga tinggi, karena bunga majemuk dari utang ini adalah musuh terbesar bagi pertumbuhan kekayaan Anda, melahap pendapatan Anda sebelum Anda sempat mengelolanya. Prinsip umum yang harus Anda pegang teguh adalah menjaga rasio pembayaran utang bulanan Anda di luar KPR tidak boleh melebihi 30% dari total pendapatan bulanan bersih Anda. Sebuah batas aman yang memastikan Anda masih memiliki ruang napas yang cukup untuk hidup, menabung, dan berinvestasi. Pilar kedua dari diagnosis adalah menghitung arus kas cash flow Anda, yang merupakan inti dari manajemen keuangan. Arus kas adalah penghitungan sederhana, total pendapatan bersih net income dikurangi total pengeluaran bulanan Anda. Tujuannya adalah untuk menjawab satu pertanyaan kritis. Apakah Anda mengalami surplus, ada sisa uang setelah semua kebutuhan dan kewajiban terpenuhi, atau defisit, pengeluaran lebih besar dari pendapatan? Jika Anda berada dalam kondisi defisit, ini adalah kondisi darurat finansial dan semua fokus harus dialihkan untuk memotong pengeluaran atau segera meningkatkan pendapatan aktif Anda, seperti yang kita bahas di video kedua, hingga mencapai titik surplus. Jika Anda berada dalam kondisi surplus, selamat, ini adalah bahan baku untuk membangun kekayaan Anda. Jumlah surplus inilah yang menjadi fokus utama dalam sistem alokasi kita. Pilar ketiga dan sering diabaikan adalah menentukan tujuan keuangan. Mengapa Anda berusaha keras mengelola uang Anda? Tanpa tujuan yang jelas, sistem pengelolaan akan terasa menyiksa. Uang harus memiliki tujuan dan label. Pisahkan tujuan Anda menjadi jangka pendek, misalnya dana liburan dalam 6 bulan, jangka menengah, misalnya DP rumah dalam 3 tahun, dan jangka panjang, misalnya dana pensiun dalam 20 tahun. Sistem pengelolaan yang akan kita bangun harus secara langsung mengalokasikan uang ke dalam toples. Tujuan-tujuan ini memberi makna pada setiap rupiah yang Anda sisihkan. Setelah Anda menyelesaikan diagnosis dan memiliki angka surplus yang jelas, kita dapat mulai membangun fondasi sistem alokasi. Prinsip paling kuat dalam manajemen uang adalah bayar diri Anda sendiri terlebih dahulu.
pay yourself first. Ini berarti alokasi untuk tabungan, investasi, dan pelunasan utang harus menjadi pos pertama yang dipotong begitu gaji masuk, bukan sisa-sisa setelah Anda membelanjakan semuanya. Untuk mengimplementasikan prinsip ini secara praktis, kita akan menggunakan aturan emas 50/30/20 sebagai titik awal yang kuat, sebuah kerangka anggaran yang sangat mudah diingat dan diterapkan. 1. 50% untuk kebutuhan. Ini adalah pengeluaran wajib yang tidak bisa dihindari untuk mempertahankan hidup Anda, seperti sewa, cicilan rumah, tagihan utilitas, listrik, air, bahan makanan, biaya transportasi, dan pembayaran utang minimal. Angka ini harus menjadi batas atas Anda. Jika kebutuhan Anda melebihi 50%, berarti gaya hidup Anda tidak berkelanjutan atau Anda perlu segera meningkatkan pendapatan. 2. 30% untuk keinginan. Ini adalah pengeluaran yang meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak mutlak diperlukan untuk bertahan hidup. Ini mencakup makan di luar, langganan streaming, gadget baru, atau liburan. Ini adalah pos yang fleksibel dan bisa Anda potong jika perlu, tetapi penting untuk dialokasikan agar Anda tidak merasa tercekik secara finansial. 3. 20% untuk tabungan, investasi, dan pelunasan utang prioritas. Inilah porsi yang membayar masa depan Anda. Dana ini harus dialokasikan untuk dana darurat, instrumen investasi, saham, reksadana, dan pelunasan utang konsumtif yang berbunga tinggi, snowball atau avalanche method. Inilah persentase yang menentukan seberapa cepat Anda mencapai kebebasan finansial. Meskipun aturan 50/30/20 adalah kerangka teoretis yang brilian, tantangan terbesarnya adalah implementasi praktis di dunia nyata. Untuk mengatasi hal ini, kita beralih ke metode yang terbukti paling efektif, metode amplop digital, yang merupakan adaptasi modern dari sistem amplop tunai tradisional. Metode ini memanfaatkan fitur subrekening atau pocket yang disediakan oleh banyak bank digital saat ini. Daripada membiarkan seluruh uang Anda bercampur di satu rekening tunggal yang memicu pengeluaran impulsif, Anda akan membagi uang Anda ke dalam rekening yang memiliki label dan tujuan yang jelas. 1. Akun pemasukan transit. Gaji masuk ke sini tetapi hanya untuk transit. 2. Akun kebutuhan harian 50%, uang untuk kebutuhan dialokasikan ke sini. Anda hanya boleh membelanjakan dari akun ini untuk hal-hal wajib. 3. Akun keinginan dan hiburan 30%, uang untuk keinginan dialokasikan ke sini. Setelah uang di akun ini habis, Anda tidak boleh mengambil dari akun lain kecuali kebutuhan. 4. Akun investasi dan tabungan 20%, ini adalah akun masa depan. Uang ini harus dianggap hilang dari pandangan mata harian Anda dan tidak boleh tersentuh. Inti dari sistem ini adalah otomatisasi. Begitu gaji masuk ke akun pemasukan, segera setel transfer otomatis ke 3 akun alokasi lainnya. Dengan melakukan ini, Anda menghilangkan kebutuhan akan kemauan keras harian karena keputusan finansial yang sulit, menabung dan investasi sudah diambil sekali di awal bulan. Sistem yang baik adalah sistem yang berjalan sendiri, membuat Anda mengeluarkan sisa 80% uang Anda dengan tenang, karena Anda tahu 20% masa depan Anda sudah aman. Setelah sistem alokasi dasar Anda kokoh, langkah selanjutnya dalam mengelola kekayaan adalah melindungi apa yang sudah Anda miliki, dan 2 komponen perlindungan kekayaan yang wajib ada adalah dana darurat dan asuransi. Dana darurat adalah jaring pengaman finansial Anda yang harus berupa uang tunai atau setara tunai, sangat likuid, yang disimpan di tempat yang aman, misalnya rekening tabungan terpisah atau reksadana pasar uang, bukan diinvestasikan dalam saham atau properti. Tujuannya sederhana. Dana darurat ada untuk mencegah Anda menjual aset investasi Anda dalam kondisi kerugian atau mengambil utang konsumtif berbunga tinggi saat terjadi musibah tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, perbaikan mobil mendadak, atau biaya medis tak terduga. Target ideal dana darurat adalah setara dengan minimal 3 hingga 6 bulan biaya hidup Anda.
bergantung pada stabilitas pekerjaan dan jumlah tanggungan. Komponen kedua dari perlindungan adalah asuransi, yang berfungsi untuk mengalihkan risiko kerugian finansial yang sangat besar dari pundak Anda kepada perusahaan asuransi. Meskipun banyak orang menganggap asuransi sebagai biaya, asuransi yang tepat adalah manajemen risiko yang paling efektif. Asuransi kesehatan harus menjadi prioritas utama. Tanpa perlindungan medis yang memadai, biaya penyakit kritis dapat menghancurkan puluhan tahun akumulasi kekayaan dalam hitungan minggu. Selain itu, jika Anda memiliki tanggungan finansial, pasangan, anak, atau orang tua, asuransi jiwa berjangka menjadi penting untuk memastikan mereka terlindungi jika terjadi hal terburuk pada Anda. Pesan kuncinya di sini adalah jangan pernah menggunakan uang investasi untuk menutup risiko, gunakan asuransi. Utamakan perlindungan dasar, kesehatan, sebelum memikirkan investasi yang lebih agresif. Kita telah berhasil merampungkan kuliah ketiga ini dengan fokus pada tindakan nyata, audit utang, menghitung arus kas, menerapkan aturan 50/30/20, dan mengimplementasikan metode amplop digital yang diotomatisasi, serta membangun jaring pengaman dana darurat dan asuransi. Sekarang, uang Anda tidak lagi menguap, Anda membayar diri sendiri di awal, dan masa depan Anda terlindungi dari musibah tak terduga. Ini adalah sistem yang kokoh dan anti bocor. Namun, sistem ini baru bekerja 50% dari potensinya. Uang yang telah Anda alokasikan ke akun investasi and tabungan, 20%, saat ini mungkin hanya duduk diam. Untuk benar-benar mencapai kemerdekaan finansial, kita harus memaksa uang yang sudah kita tabung itu untuk bertumbuh dan bekerja keras melebihi laju inflasi. Kita harus mengubah penyimpan nilai menjadi mesin pencetak nilai. Inilah yang akan menjadi topik krusial kita selanjutnya. Di kuliah keuangan keempat, kita akan membahas bagaimana cara membuat uang bertumbuh melalui instrumen investasi yang teruji, membedah konsep bunga majemuk, dan mengenal aset-aset yang akan melipat gandakan kekayaan Anda. Pastikan Anda telah subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda siap mengambil langkah selanjutnya dalam membangun kekayaan. Mari kita mulai proses otomatisasi alokasi dana Anda hari ini juga. Tulis di kolom komentar apakah Anda sudah memisahkan rekening Anda dan mana tantangan terbesar Anda dalam menerapkan aturan 50/30/20. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.